Bab 116. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Letakkan hiasan itu di sini. Hei, warna tirai yang baru tidak cocok dengan wallpaper. Ubah kembali ke yang sebelumnya. Koki, apakah persiapan makanan sudah selesai? Ada debu yang tersisa di karpet. Bersihkan lagi. 80 pelayan yang bekerja di Kastil Winston sibuk. Dalam beberapa saat, VIP Top Winston akan ada di sini. Earl Steim adalah orang yang mengundang VIP, tapi dia tidak terlihat senang. Aku tidak menyukainya. Irene adalah anak tunggal Earl Steim. Dia benar-benar putri yang cantik. Dia yakin jika dia adalah wanita paling cantik dan paling lembut di dunia. Karena itu, dia berpikir jika suaminya setidaknya harus menjadi pangeran dari negara lain. Kemudian, putrinya yang berharga, yang terkenal karena menyendiri di lingkaran sosial. Hatinya diambil oleh penipu. Kesalahan besar. Ham. Irene tersenyum bahagia dan bersenandung pada dirinya sendiri. Dia tampak seperti pengantin baru, yang menunggu suaminya. Ekspresi Earl Steim menjadi semakin gelap. Orang itu bernama Grit. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, dia hanya seorang penipu. Grit adalah pahlawan yang menyelamatkan Winston dari Mero Company dan penguasa sebelumnya. Dan dia adalah orang yang membuat pedang transendensi diri, yang merupakan pusaka baru dalam keluarga mereka. Di atas segalanya, dia menyelamatkan hidup Irene. Tidak, bukankah itu hanya kata-kata? Dia tidak bisa percaya, jika blacksmith muda yang membuat pedang terbaik akan cukup terampil dalam pedang untuk membunuh Malakus, salah satu dari Eight Servant, dan menyelamatkan Irene dari pengikut Yatan yang tersisa. Tidak mungkin semakin dia memikirkannya. Mungkin Irene tertipu olehnya. Putriku, kamu dibodohi oleh penipu. Kamu tidak punya mata untuk pria. Ayo Grit, aku akan mengungkapkan, jika kamu penipu. Petik 1. Tuan Earl. Seorang pria muda mendekati Earl Steim. Rambut pirangnya membuatnya tampak seperti dia adalah protagonis dari drama romantis. Pakaiannya yang mewah dan sikapnya yang elegan, membuatnya jelas jika dia adalah seorang bangsawan. Namanya adalah Bland de Ian. Dia adalah putra Earl Ashur, penguasa selatan, dan seorang murid Earl Steim. Selain itu, dia adalah teman masa kecil Irene. Setelah memuja Irene sejak kecil, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan yang lebih besar daripada Earl Steim. Aku sudah memikirkannya sepanjang malam, dan orang yang bernama Grit itu pasti penipu. Earl Steim mengangguk. Aku sedang memikirkan hal yang sama. Jadi, mari kita tunggu dia datang. Kami akan mengungkapkan kebenaran. Ya. Kemudian setelah beberapa saat, Earl Steim, Bland, dan Irene dengan cemas menunggu Grit. Grit dikirim oleh seorang knight dan berlutut di depan Earl Steim. Aku menyapa tuan besar di utara, Earl Steim. Grit biasanya mengenakan pakaian pemula yang berantakan, tapi dia khawatir bertemu bangsawan. Dalam perjalanan ke kastil, dia mampir ke toko pakaian dan membeli pakaian yang berharga 1 gold. Tapi, sementara pakaian yang berharga 1 gold mungkin tampak mewah untuk pemula, itu terlihat murah bahkan untuk player level menengah, dan bahannya tidak bagus. Di mata para bangsawan, dia seperti pengemis. Penampilannya buruk. Itu bukan hanya pakaian Grit. Lengan bawah dan otot-otot bahu, menunjukkan jika tubuhnya terlatih. Tapi, itu tidak pada tingkat khusus. Tidak ada satu elemen, di mana Grit lebih unggul dari Bland. Bland yakin akan hal ini dan berteriak. Siapa kamu? Bahkan jika kamu adalah orang biasa, bukankah kamu harus tahu etika dasar? Grit membuat kesalahan. Awalnya ketika menyapa kaum bangsawan, itu adalah etika untuk mengungkapkan identitasnya. Itu kesalahan yang aku buat, setelah tidak bertemu bangsawan untuk waktu yang lama. Meski begitu, Grit memandangi bangsawan dengan nama, Bland, di atas kepalanya. Mengapa brengsek itu begitu tegang dan emosi? Grit menyadari alasan, mengapa dia dibawa ke sini. Dia adalah pencipta pedang transendensi diri dan pahlawan yang menyelamatkan Winston dan Irene. Jadi, Earl Steim mungkin akan menghargai prestasinya. Tapi bukannya sambutan hangat, dia menerima reaksi yang tidak menyenangkan ini. Namun, dia tetap sabar. Ini bukan bangsawan manapun. Earl Steim mungkin menjadi ayah mertuaku, jadi. Grit tersenyum dan memperbaiki kesalahannya. Blacksmith Grit yang tinggal di Winston menyambut Tuan Utara, Earl Steim. Earl Steim mengangguk. Ah ya, aku sudah mendengar ceritanya. Karena itu, aku senang bertemu denganmu. Namun, kamu memperkenalkan diri sebagai blacksmith. Aku dengar, kamu juga pendekar pedang yang hebat. Petik 2. Grit dengan rendah hati menjelaskan. Aku bukan ahli pedang. Pekerjaan utamaku adalah blacksmith, dan ilmu pedangku hanya dangkal. Itu tidak boleh dangkal, jika kamu berhasil mengalahkan Malakus. Bukankah kamu harus menjadi yang terbaik? Aku tidak mengalahkan Malakus sendirian. Itu dengan bantuan kolegaku. Tapi apakah tidak benar, jika kamu mengalahkan puluhan pengikut Yatan? Irene adalah saksi langsung. Itu benar, tapi, para pengikut Yatan sangat lemah, sehingga aku bisa berurusan dengan mereka dengan ilmu pedang dangkalku. Para pengikut Yatan lemah. Jika mereka begitu tidak penting, bagaimana mereka telah mengganggu para prajurit dan orang-orang di tanah ini, selama beberapa dekade?
Benarkah lawanmu adalah pengikut Yatan? Pertama, apakah Order of Yatan yang benar-benar menculik Irene? Mungkin seseorang menipu Irene untuk membuat dirinya menonjol. Petik 2. Alih-alih dihargai, Erlstein mendorong pembicaraan ke arah yang aneh. Grid memahami situasinya. Erlstein, aku menjual pedang transendensi diri kepadamu dan menyelamatkan hidup putrimu. Tapi, kamu membuatku untuk menjadi penipu. Itu sangat tidak menyenangkan. Kemarahan menyala di dalam Grid. Dia telah berusaha menunjukkan kerendahan hati, karena orang lain itu adalah seorang bangsawan. Wajah Grid memerah saat Irene maju. Ayah, bagaimana apanya? Apakah kamu curiga terhadap Grid sekarang? Benar sekali. Konten iklan. Erlstein membentak dan bangkit dari tempat duduknya. Lalu, dia berbicara terus terang. Grid, maaf, tapi kamu tidak terlalu curiga. Kamu blacksmith terbesar di benua dan pendekar pedang terkuat pada saat yang sama. Akal sehat menunjukkan, jika itu tidak mungkin. Pertama, aku harus memeriksa, apakah ilmu pedang kamu nyata atau tidak. Blen, petik 2. Baik tuanku. Caang. Ketika Erlstein memanggil, Blen menarik pedangnya, seolah dia telah menunggu. Lalu, dia bergegas menuju Grid. Ya, ini lebih baik. Sejujurnya, metode ini lebih baik untuk menyelesaikan keraguan mereka. Grid berpikir positif dan mengeluarkan Dain Slave dari inventorinya. Dia melompat maju dan berteriak. Begini, ya, ilmu pedangku tidak dangkal. Aku akan menunjukkannya padamu. Apakah kamu siap? Aku akan mengalahkanmu sekarang. Blen melompat dan mengarahkan pedangnya ke kepala Grid. Caeng. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Blen bingung. Kekuatan serangan yang membuat berat tubuhnya diterapkan, tidak efektif oleh Grid Sword di tangan Grid. Aku kira dia melatih kekuatan dan perkembangan ototnya. Blen memutuskan jika sulit untuk bersaing dengan kekuatan. Jadi, dia menggunakan gaya tolak untuk berputar di udara dan darat. Kemudian, dia menurunkan tubuhnya sebanyak mungkin dan menyerang tubuh bagian bawah Grid. Grid menempelkan Grid Sword-nya ke tanah. Pedang Blen yang terbang menuju pergelangan kaki Grid, terhalang oleh Grid Sword itu. Dia jago bertarung. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Blen. Dia yakin, jika Grid adalah penipu karena penampilannya. Tapi, apa ini? Dia buru-buru bergerak, ketika Grid mengangkat kakinya. Tendangan. Batuk. Blen batuk mengeluarkan cairan lambung. Grid berdiri di dekatnya dan berkata. Kamu seperti anak kecil yang hanya bertarung di rumahmu. Tidak, aku minta maaf pada pedangmu. Oh orang ini. Knight NPC memiliki level minimum 180. Di antara Knight, Blen adalah salah satu yang paling berbakat dan memiliki level 200. Namun, dia dikuasai oleh Grid yang hanya level 114. Itu tidak bisa dihindari. Statistik Grid cukup tinggi untuk dianggap level 200, dan item yang ia gunakan memiliki batas level lebih dari 200. Secara khusus, Dain Slave adalah senjata terkuat. Statistik, skill, item, dan pengalaman bertarungnya membuat perbedaan level tidak berarti. Tapi, Blen juga kehadiran yang tangguh. Ayahnya Earl Ashur adalah salah satu mage terbaik di kerajaan Immortal. Dia juga mewarisi bakat ayahnya untuk sihir. Betul sekali. Dia adalah Magic Swordsman. Itu bukan sihir serangan atau pertahanan. Tapi, buff dan debuff yang paling kuat dalam pertandingan 1 lawan 1. Blessing Sword, Armor Wheel. Pedang dan armor Blen mulai bersinar biru. Itu dijiwai dengan kekuatan sihir. Ini bukan akhir. Storm Fury. Angin kencang mengaduk-aduk Blen. Sihir angin meningkatkan kecepatan pedangnya dan memberikan sejumlah perisai. Sekarang, aku akan menang tanpa syarat. Blen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Aku putra bungsu dari pesulap besar, Earl Ashur. Mungkin bagiku untuk menggunakan sihir yang kuat. Hahaha, bisakah kamu melawan pedang-pedang Erlstein dan sihir ayahku? Earl Ashur. Wajah Grid berubah pada saat itu. Earl Ashur, siapa dia? Dia adalah penguasa kota Patrian yang dibentengi, dan orang yang memerintahkan Grid untuk menemukan gua ujung utara dan mendapatkan buku langkah Pakma. Pada saat itu, Grid dipaksa untuk melakukan quest yang tidak sesuai dengan levelnya, dan menderita selama berbulan-bulan. Dia mengalami lebih dari selusin kematian, kehilangan banyak barang, dan menjadi bangkrut. Bahkan, meningkatkan risiko dikejar oleh para kreditor. Grid benar-benar ingin keluar dari game ini. Login ke dalam game itu sendiri seperti neraka. Dia lebih suka masuk tentara sekali lagi. Rata-rata orang akan menyerah dalam game. Satu-satunya keuntungan Grid adalah kesabarannya, jadi dia bertahan dan bertahan. Sampai akhirnya, dia menemukan buku langkah Pakma. Tapi, dia tidak disambut dengan akhir yang bahagia. Semua reputasi yang dibangunnya bersama Earl Ashur dan Patrian berubah menjadi keburukan, dan dia dibunuh oleh Knight Earl Ashur. Sebagai hasil dari Earl Ashur, Grid dapat mengubah kelas ke Pakma's Descendants dan membalikkan hidupnya, tapi itu semua karena upaya Grid. Grid hanya dipenuhi dengan emosi yang bermusuhan terhadap Ashur. Oh, kamu putra Earl Ashur. Grid telah berjanji beberapa kali, jika suatu hari dia akan membunuh Earl Ashur. Dan sekarang, dia menemukan target yang bisa menyingkirkan dendam dalam itu. Blen di depannya, telah mengidentifikasi dirinya sebagai putra Earl Ashur.
Glenn masih belum bisa memahami atmosfer. Hahaha, kamu takut setelah mengetahui identitasku. Tapi, sudah terlambat. Kamu akan benar-benar diinjak olehku. Glenn tumbuh sebagai anggota kaum bangsawan, dan selalu menang berkat bakatnya yang luar biasa. Dia sangat percaya diri. Dia tidak berpikir, jika orang biasa di depannya bisa lebih kuat dari dirinya sendiri. Wind of Lord. Sihir Glenn ditujukan ke Grid, dan angin kencang mulai menekannya. Grid tidak bisa bergerak, bahkan dengan satu tangan. Glenn tersenyum puas dan bergegas menuju Grid, menusuk ke depan dengan pedangnya yang disempurnakan dengan sihir. Angin kencang menekan tubuhmu. Agility akan menjadi 0 selama 2 detik, dan Anda tidak bisa bergerak. Angin telah menolak kondisi abnormal. Grid mendengus, ketika dia memeriksa jendela notifikasi. Pakma Swordsmanship. Pakma, jangan katakan padaku. Erlstein terkejut, ketika dia mendengar suara Grid. Grid melepaskan tarian pedang yang menyilaukan. Ling. Jejeong, Jejejeok, Pepepepeok. Grid Sword itu dengan cepat bergerak 10 kali, terlepas dari beratnya. Serangan Glenn mudah dinetralkan dan perisai angin yang melindungi tubuh Glenn hancur. Bahkan, armornya diperkuat oleh sihir yang terkoyak. Kuak. Glenn tidak bisa mempercayainya. Bagaimana orang ini bisa bergerak dengan bebas? Dan apa seberkas cahaya ini? Pipit-pipit. Tubuh Glenn tersapu oleh 10 lampu perak dari berbagai orbit, menyebabkannya berdarah dan berlutut. Ini tidak mungkin. Inilah aku. Dia tidak bisa menunjukkan citra memalukan ini, di depan wanita yang disukainya dan gurunya yang dihormati. Glenn tidak ingin itu berakhir seperti ini. Dia ingin bangun dan membunuh Grid sekarang. Tapi, tubuhnya yang terluka tidak bergerak, sebagaimana mestinya. Grid mendengus dan mengalihkan pandangannya ke arah Erlstein. Lalu, dia menegakkan tubuh dan bertanya. Dengan ini, apakah ada keraguan tentang ilmu pedangku? Haruskah aku menunjukkan keterampilan blacksmithku berikutnya? Hah? Ya, ini bagus. Baik, aku ingin tahu segalanya tentangmu. Tapi sebelum itu, Erlstein berlari di depan Grid. Dia meraih kedua tangan Grid dan memohon. Grid, tolong ambil putriku sebagai pengantinku. Petik 2. Blacksmith dan swordsman terbesar dalam sejarah. Nama orang terkenal ini adalah Pakma. Erlstein menyadari, jika Grid adalah Pakma's Descendants. Pada saat ini, Grid adalah yang pertama mendapatkan status menantu bangsawan, dari antara 2 miliar pengguna yang bermain Satisfy. Itu adalah posisi yang gagal ia peroleh di masa lalu, setelah diinterupsi oleh Yura selama kues Doran.